Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan lagi mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Hari ini materi pertemuan ketujuh terkait Sistem Informasi Manajemen dalam Manajemen Operasional. Nah, yang kemarin dalam Manajemen Pemasaran, saat ini pertemuan 7 terkait Manajemen Operasional. Nah, dalam manajemen operasional, di sini ada dua tokoh penting di manajemen operasional ataupun di dunia operasional. Pertama, Edward Deming, dia mencetuskan terkait quality control dengan perbaikan sistem untuk penghematan biaya, sedangkan Charles Babbage yaitu mencetuskan efisiensi operasional, di mana untuk meningkatkan produktivitas, kita harus memiliki jenis pekerjaan yang sesuai dengan keahlian oleh pekerjanya. Kemudian ada ruang lingkup dan sistem manajemen operasional. Nah, manajemen operasional atau kita sebut saja MO, salah satu divisi penting selain keuangan, marketing, SDM di sebuah perusahaan. Nah, mungkin teman-teman yang sudah pernah bekerja mungkin sering mendengar ada divisi keuangan, divisi SDM, dan divisi marketing. Nah, biasanya juga terdapat divisi operasional yang mengurusi ketersediaan bahan baku, kemudian juga pengiriman barang. Lalu MO ini diawali oleh proses manufaktur menjadi manajemen produksi, berkembang lagi dari manajemen untuk fokus pada produk saja, kemudian berkembang menjadi produk dan jasa. Karena seiring perkembangan zaman, jasa-jasa ini juga sangat berkembang. Misalnya ada jasa printing ataupun jasa ekspedisi dan sebagainya, tidak hanya terfokus pada penjualan produknya. Kemudian berkembang lagi dari manajemen produksi, manajemen produk dan jasa, kemudian berkembang menjadi manajemen operasional secara luas. Nah, manajemen operasi sendiri merupakan kegiatan untuk mengatur dan mengelola secara optimal manajemen pengolahan sumber daya dalam proses transformasi input menjadi output. Nah, jadi sumber daya ini sangat beragam sekali, salah satunya dari SDM-nya, kemudian sumber daya misalnya fasilitas, kemudian sumber daya bahan baku yang akan digunakan sebagai bahan masukan, kemudian akan diproses menjadi output berupa produk ataupun jasa. Nah, kata kuncinya dalam manajemen operasional adalah input dan output, kemudian ada efisiensi dan efektivitas. Nah, ini empat kata ini paling sering dan paling terus ada perkembangan di dalam manajemen operasional. Lalu di sini ada filosofi proses manajemen operasional. Di sini ada dua contoh bagaimana proses dari yang kualitas kecil, kemudian ada proses yang kualitasnya sangat besar. Nah, misalnya kita kalau memiliki sebuah proses yang skalanya kecil, kita hanya memasukkan input, kemudian ada proses dan outputnya. Nah, sedangkan jika skalanya besar, katakanlah sebuah perusahaan, nah di inputnya sini kita tentunya membutuhkan supplier atau pemasok. Nah, misalnya kita adalah perusahaan yang memproduksi makanan ataupun makanan ringan. Nah, tidak semua bahan baku ini kita akan kelola sendiri, tapi kita membutuhkan supplier untuk memasok bahan baku mereka, misalnya seperti tepung, gula, dan lain sebagainya. Ini disebut dengan supplier yang membantu di proses inputnya. Kemudian ada proses transformasi, pengolahan, dan menghasilkan sebuah output. Nah, ini akan terus ada timbal baliknya secara berurutan. Bisa saja output yang sudah dihasilkan ini bisa menjadi bahan baku untuk produk-produk selanjutnya dan seterusnya. Lalu ada definisi manajemen operasional. Nah, menurut Heiser dan Render tahun 2004, operation manajemen ataupun manajemen operasional adalah serangkaian aktivitas untuk menciptakan nilai barang atau jasa melalui transformasi input menjadi output. Jadi maksudnya ketika ada bahan baku misalnya potongan kayu jati. Nah, potongan kayu jati ataupun limbah kayu jati. Nah, ini bagaimana caranya agar kayu jati ini bisa bernilai lagi? Tentunya harus melalui proses-proses pengolahan kembali. Nah, proses ini bagaimana kita bisa menciptakan nilai-nilai yang lebih baru dan lebih bernilai terhadap limbah tadi. Misalnya limbah tadi diolah ataupun dimodifikasi menjadi barang kerajinan. Yang tadinya hanya dalam berbentuk limbah,
karena diproses dan dibentuk ulang menjadi bahan kerajinan, maka tentunya nilainya akan berbeda dari sekedar limbah, tetapi menjadi barang karya ataupun barang seni rupa. Lalu dalam manajemen operasional terdapat ada 10 keputusan strategis yang ditanggungjawab oleh manajemen operasional. Yang pertama, service dan product design. Di manajemen operasional, kita juga harus mendesain sebuah jasa ataupun produk yang akan kita jualkan ataupun kita tawarkan kepada konsumen. Kemudian ada quality management, bagaimana kita mengelola kualitas dari hulu ke hilirnya sehingga akan menghasilkan output yang layak dan juga konsisten. Kemudian ada proses dan capacity design, desain prosesnya seperti apa, kalau bisa dimaksimalkan seefisien dan seefektif mungkin. Kemudian kapasitasnya harus juga bisa dimaksimalkan dengan sebaik mungkin. Lalu ada location, karena ini terkait operasional, tentunya kita harus memiliki lokasi yang strategis. Dalam artian bisa dengan mendirikan sebuah toko dekat dengan konsumen kita ataupun mendirikan pabrik pengolahan dekat dengan bahan bakunya. Nah, misalnya kita ingin membangun pabrik pengolahan ikan kaleng ataupun sarden, maka lokasi yang tepat adalah di daerah-daerah yang dekat dengan pantai ataupun eh, dekat dengan pemukiman nelayan. Nah, karena apa? Karena dengan cara menetapkan lokasi tersebut, kita akan dapat dengan mudah mendapatkan suplai ikan-ikan yang akan diolah. Kemudian, karena lokasinya sangat dekat, kita juga bisa memangkas biaya transportasi pengiriman bahan baku. Lalu ada layout design, ada human resource dan job design, mungkin sudah kita pahami. Operasional juga terkait dengan human resource, di mana setiap orang harus memiliki keahlian di bidang-bidangnya tersendiri. Lalu ada SCM, Supply Chain Management. Supply chain ini memastikan bahwa rantai pasokan kita ini termanajemen dengan baik, artinya tidak ada kendala, sehingga bisa menimbulkan pembengkakan biaya dan mengulur waktu yang cukup lama. Kemudian ada inventory, terkait persediaan material, misalnya ada JIT. JIT ini singkatan dari Just in Time. Kemudian ada proyek scheduling, penjadwalan, dan perawatan. Nah, JIT ini salah satunya kenapa menjadi hal penting di manajemen operasional karena sangat bisa memangkas biaya. Nah, contohnya mungkin kita tahu maskapai Air Asia salah satu maskapai yang paling termurah di dunia. Nah, kenapa? Karena mereka menerapkan konsep JIT. JIT sendiri just in time artinya dibutuhkan ketika waktu yang tepat. Nah, misalnya gini, yang membuat maskapai ataupun penerbangan dengan tiket yang mahal ini biasanya dilatar belakangi karena pesawat-pesawat ini terlalu lama parkir di bandara. Nah, sedangkan biaya parkir di bandara ini perharinya mungkin bisa 50 juta, bahkan bisa sampai 100 juta. Nah, sedangkan di AirAsia mereka sangat meminimalkan pesawat ini terparkir lama di bandara. Nah, kenapa? Karena mereka sangat memaksimalkan penjadwalan mereka secara padat dan juga tepat waktu. Misalnya, pesawat turun jam 13.00, penerbangan selanjutnya setidaknya 20 menit kemudian. Ini harus tepat waktu, sesuai dengan permintaan ataupun jadwal yang telah ditentukan. Lalu definisi lain dari manajemen operasional yaitu proses pengarahan ataupun pengawasan mengubah bentuk input menjadi barang atau jasa. Ini menurut Krajewski dan Ritzman tahun 2005. Nah, keputusan manajemen operasional dibedakan menjadi dua, yaitu keputusan bersifat strategik dan taktis. Kemudian dari kedua keputusan yang mau dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama, strategi choice. Ini strategi operasional. Kemudian ada prosesnya, ada proses manajemen, perencanaan bisnis, manajemen teknologi, teknologi apa yang dipakai, dan teknologi apa yang harus dikembangkan untuk menghemat biaya dan waktu. Kemudian ada quality, total quality management, dan statistical process control. Kemudian ada capability, location, dan layout. Nah, ini kelima ini kurang lebih sama dengan apa yang disampaikan oleh Hezer tadi, yaitu 10 keputusan manajemen operasional. Di sini ada operation management system, sebuah gambaran bagaimana input
diproses kemudian menjadi output. Pertama ada inputnya. Dalam manajemen operasional, apa saja sih input yang diperlukan? Yang pertama workers, yaitu pekerja. Kemudian ada manajer yang mengawasi, ada equipment-nya, ada fasilitasnya, permesinan dan segala macam. Ada material, bisa berupa bahan baku, ataupun bahan baku makanan, misalnya tepung dan segala macam. Material bisa berupa pasir ataupun elemen-elemen lainnya. Kemudian ada service, kemudian ada land, dan energi. Kenapa disebut land energy? Misalnya di industri pertambangan, tentunya kita membutuhkan land. Land sendiri adalah lahan tambang. Kemudian energi, misalnya di Pertamina, kita membutuhkan bahan bakar yang sangat banyak untuk menjalankan mesin produksi. Kemudian input ini kita masukkan ke dalam proses operasi, di mana semua input tadi saling berinteraksi dan saling mendukung satu sama lain, sehingga menghasilkan kombinasi output berupa jasa ataupun layanan yang sesuai dengan perencanaan ataupun sesuai dengan permintaan pasar. Nah, di dalam proses ini tentunya kita harus memiliki informasi kinerjanya untuk bahan evaluasi. Kira-kira ke depannya input apa yang perlu ditambahkan, kemudian ataupun input apa yang perlu dikurangkan. Di sini akan ada perkembangan dan evaluasi sehingga akan lebih bisa menghasilkan output yang lebih baik. Lalu, di mana peran sistem informasi manajemen dalam lingkup manajemen operasional? Nah, mayoritas terletak di proses inputnya. Karena beberapa poin, pertama konsep informasi. Informasi menambahkan sesuatu pada penyajian, yaitu berhubungan dengan waktu dan mutu. Karena operasional berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi waktu, maka informasi sangat penting sebagai bahan pendukungnya. Lalu konsep manusia sebagai pengolah informasi atau workers yang tadi. Lalu ada konsep sistem, ini perancangan atau otomisasi seperti robot-robot yang mengerjakan di sebuah manufaktur. Dan juga konsep sistem ini perlu untuk memahami dan merancang rancangan pada pengembangan sistem informasi. Lalu ada konsep organisasi dan manajemen. Sistem informasi berada di dalam sebuah organisasi dan dirancang untuk mendukung fungsi manajemen. Informasi adalah penentu yang penting untuk membentuk keorganisasian. Lalu ada konsep pengambilan keputusan, rancangan SIM, bukan hanya harus mencerminkan rancangan rasional terhadap optimisasi, tetapi juga teori keperilakuan pengambilan keputusan dalam organisasi. Lalu ada konsep nilai informasi. Ini sudah tadi ya. Oh, beda. Konsep nilai informasi yaitu informasi mengubah keputusan. Perubahan dalam nilai hasil akan menentukan nilai informasi. Sistem informasi dalam perusahaan juga merupakan sistem terbuka, di mana terjadi arus sumber daya dengan lingkungannya. Lalu menurut O'Brien, peran SIM juga bisa terbagi menjadi tiga, antara lain sistem informasi manajemen akan menunjang kegiatan bisnis di dalam bidang operasional. Misalnya, dengan adanya SIM, proses data akan lebih mudah karena akan memanfaatkan teknologi. Kemudian produksinya juga lebih mudah karena kita bisa memonitor menggunakan sistem. Lalu yang kedua, menunjang manajemen dalam mengambil keputusan karena SIM akan menghadirkan informasi-informasi yang akurat, terbaru, dan tentunya sangat lengkap karena SIM sendiri memiliki basis data yang sudah didesain untuk menyimpan data yang bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Lalu yang ketiga, menunjang keunggulan strategi kompetitif organisasi atau perusahaan. Strategi kompetitif ini bagaimana perusahaan bisa bersaing di industri tertentu. Lalu ada beberapa manfaat yang diperoleh dalam proses dan pasca implementasi SIM. Pertama, kemudahan proses kendali, manajemen dan pemasukan data-data, pengendalian pembangunan. Lalu ada efisiensi SDM dan waktu karena data bersifat reusable, datanya bisa digunakan berkali-kali dan tanpa harus memaksa perusahaan untuk merekrut SDM baru karena sistem informasi juga sangat mudah digunakan. Yang ketiga, data beserta rekapitulasi yang dihasilkan bersifat cepat, tepat, dan akurat. Ini sangat valid sekali. Kemudian yang keempat, kebutuhan eksekutif dalam menentukan kebijakan strategis. Kebutuhan eksekutif ini maksudnya kebutuhan para petinggi-petinggi di sebuah organisasi
Kenapa mereka memiliki ketergantungan terhadap SIM? Karena informasinya sangat lengkap, sehingga dari informasi tadi mereka bisa menentukan kebijakan yang strategis. Demikian untuk materi pertemuan 7 terkait sistem informasi manajemen dalam manajemen operasional. Minggu depan adalah jadwal untuk teman-teman UTS. Mohon dipelajari terkait definisi SIM dan juga maknanya apa. Kemudian selebihnya sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari. Untuk itu saya akhiri untuk materi ketujuh ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.